IAIN, Einstein, dan terkait juga ada beberapa dari Aisyah dan juga perwakilan dari ini. Kemudian saya undang juga seperti dari direktorat terkait dari direktorat PTKI, khususnya suka sarana prasarana dan kemahasiswaan yang memang menjadi PIC dari program bantuan paket data ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Zoom meeting kita pada siang menjelang sore ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya ini menyampaikan program ini. Jadi ini mohon yang mute dulu ya. Mute all dulu aja Pak. Itu dulu ya. Kalau kemarin itu acuannya adalah rasio dosen. Bagaimana? Mute all dulu aja Pak. Gini sama hostnya. Oke. Baik, Pak. Ya, siap. Jadi dasar pemberian bantuan itu adalah surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada Sekretaris Jenderal dan Agama nomor S7 garing MK 72 garing 2021 perihal penetapan satuan anggaran bagian anggaran dari BA BUN pengelolaan belanja lainnya ke BA pembelajaran jarak jauh sama. Ini suratnya sudah terbit atau sudah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan tanggal 27 April. Dan sebenarnya itu kita ingin membantu peserta didik dalam hal ini pemerintah dan juga masyarakat dan juga yang terdiri dari masyarakat, PAI dan dosen PKI. Ya, untuk penyediaan paket data internet dalam rangka mendukung kelancaran proses pembelajaran jarak jauh atau daring. Ya, kita tahu bersama bahwa kondisi pandemi yang panjangan ini menyebabkan proses pembelajaran baik itu di madrasah maupun di perguruan tinggi masih banyak kendala untuk bisa bertatap muka, sehingga kita masih merasa perlu untuk memberikan bantuan paket data ini baik itu pada siswa, pada guru, atau juga pada siswa dan dosen. Nah ini volume bantuannya, mungkin Bapak Ibu ingat tahun lalu untuk bantuan yang diterima oleh mahasiswa itu besar 53 ya, 53. Untuk tahun ini ada penyesuaian untuk semua jenjang, untuk semua penerima bantuan, baik itu dari siswa RA, siswa MI, siswa MTS, siswa MA sampai dengan mahasiswa PTKI itu mengalami penyesuaian. Kalau untuk guru dan dosen memang tahun lalu tidak mendapatkan, tahun ini tidak mendapatkan dan disetujui juga oleh Kementerian Keuangan. Untuk mahasiswa PTKI sendiri masing-masing akan menerima sebesar 15.000 per bulan. Ya. Kemudian untuk dosen itu juga 15.000, sama-sama 15.000 antara mahasiswa dengan dosen. Bantuan ini sesuai dengan surat dari Direktur Jenderal Anggaran pada Sekretaris Jenderal dan Agama itu ditetapkan 2 bulan, bulan Mei dan Juni. Jadi memang lagi-lagi ini kita sangat tertinggal dengan waktu ini. Pastian dari Kementerian Keuangannya juga sangat mepet, sehingga kita pun juga harus segera menyelesaikan untuk menyiapkan, terutama dari sisi datanya. Dan saran paket data yang diterima oleh masing-masing penerima merupakan kuota umum. Kalau tahun lalu kan 50 GB untuk mahasiswa itu bagiannya untuk kuota umum, kemudian 45 GB untuk kuota belajar. Nah, kalau sekarang semuanya itu untuk bisa digunakan untuk kuota umum, tapi memang ada pembatasan juga. Ada beberapa aplikasi yang nanti akan didaftarkan ke masing-masing hotel untuk diblokir ya, diblokir, tidak bisa diakses. Salah satunya kalau saya itu kemarin dari Oxel ada informasi itu seperti TikTok gitu ya, karena memang tidak ada hubungannya dengan proses pembelajaran. Dan ada aplikasi-aplikasi lainnya yang tentu juga nanti akan
inventarisir juga situs atau aplikasi yang blacklist atau diblokir oleh Kominfo. Dia akan menjadi aplikasi atau situs yang tidak bisa diakses menggunakan kuota yang diberikan sebagai bantuan program ini. Kemudian untuk jumlah penerima sasarannya, mahasiswa PTDKI sebanyak 1.123.153 orang. Kemudian untuk dosen PTKI 34.325 orang. Yang lainnya untuk siswa RA, NINTES MA dan juga guru RA, NINTES MA serta guru PAI. Nah, untuk servernya yang nanti secara detail untuk mekanisme servernya seperti apa nanti ada Kang Anwar yang sudah hadir di tengah-tengah kita juga akan bagaimana proses di dalam aplikasinya dan aplikasi NIS-nya dan secara garis besar bisa sampaikan bahwa proses serval nomor ponsel mahasiswa dan dosen untuk tahun 2021 kita melekat ya di aplikasi NIS. Jadi sudah tersedia menu atau modul khusus untuk melakukan proses servernya. Kalau tahun lalu kan memang disiapkan terpisah, tapi datanya tetap menarik data yang ada di database NIS PTKI. Nah, tapi kalau untuk yang sekarang kita integrasikan modul servernya itu di dalam aplikasi NIS PTKI. Jadi secara umum alurnya adalah masing-masing pengelola data di masing-masing login aplikasi NIS. Kemudian untuk template nanti di menu yang sudah disediakan itu ada tiga kategori data, mahasiswa sarjana, kemudian mahasiswa pasca dan juga dosen. Yang dicek datanya sudah lengkap atau belum. Jika sudah data maksudnya masuk lengkap itu secara jumlah dan secara masing-masing penerimanya itu dianggap sudah relatif lengkap ya. C-nya itu nama-namanya sudah lengkap semuanya. Ya, tapi datanya mungkin ada yang masih kosong, misalnya data pertama nomor ponselnya misalnya masih kosong atau tidak valid, itu silakan diperbaiki. Tapi kalau misalnya data penerimanya sendiri atau data list dosen maupun siswanya sendiri belum lengkap, silakan dari yang sudah disediakan di aplikasi NIS yang memang biasa digunakan. Nah, kemudian setelah template dilengkapi, diupload, dia langsung unduh atau cetak SPPJM. Nah, bedanya dengan tahun lalu itu kan setelah upload template, kemudian kita validasi ke Opsel. Setelah Opsel memberikan hasil validasinya, baru di SPPJM-kan oleh teman-teman ya. Nah, kalau sekarang untuk mempersingkat waktu, karena memang waktunya sangat mepet, maka setelah proses upload template itu langsung harus dibuatkan SPPJM-nya. Ya, dibuat SPPJM-nya, kemudian biasa ditandatangani dan di stempel, kemudian di scan, dan diupload kembali, diupload ke aplikasi NIS. Menunya insya Allah sudah tersedia. Kemudian kami setelah semuanya pada saat ditutup proses verbalnya, misalnya tahap 1 kan sudah tanggal 20. Kita tanggal 21 Mei akan kami siapkan datanya untuk dikirimkan ke Opsel dan akan divalidasi. Pertama dari sisi keaktifannya, jadi jangan sampai ada nomor yang memang tidak aktif atau tidak valid itu diajukan untuk diinjek, maka percuma tidak akan masuk ya. Nah, kemudian dari dasar hasil validasi nomor ponsel oleh Opsel, maka yang nomor-nomor aktif yang memang menurut operator seluler nomornya itu sudah tepat, maka sudah betul valid dan aktif, masih tercatat aktif, itu oleh pejabat pembuat komitmen di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan dibuatkan surat pesanan. Jadi dimasukkan ke dalam surat pesanan, jumlahnya berapa. Misalnya di bulan Mei ini katakanlah ada sekitar 500.000 data mahasiswa atau data nomor ponsel mahasiswa yang akan diinjek, maka nanti akan di order, akan dipesankan ke masing-masing Opsel sejumlah itu, ikut dengan data detailnya, misalnya nomor-nomor yang memang harus diinjek atau diisi paket datanya. Kita serahkan ke operator seluler. Operator seluler akan menerima surat pesanan yang terpisah. Kemudian setelah
PPK menerbitkan surat pesanan, kemudian datanya kita siapkan dan kita serahkan ke Opsel, maka Opsel bisa melakukan proses selanjutnya yaitu injeksi kuota internet. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah nanti yang harus dilakukan oleh teman-teman di masing-masing perguruan tinggi adalah sampai nomor 7 ya, upload SPTJM. Dan nanti nomor 8, 9, seterusnya itu nanti biarkan di kami dan di Opsel yang akan melakukan langkah-langkahnya atau tugas-tugasnya. Hanya betul verbal ponsel PTKI sesuai dengan surat. Ini tahap 1, ini memang kita bukan agak lagi ya, memang sangat mepet 11 sampai 20 Mei. Karena diharapkan di bulan Mei ini ada minimal 1 kali proses injek. Nggak kelihatan kotak Mbak, nggak kelihatan beratnya. Oh, nggak kelihatan? Ya. Oh, sebentar. Kelihatan Pak. Kelihatan. Ya, Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan ya? ya, sip, oke. Oke. Ada ini ulang. ya ini. Jadi tahap 1 11 sampai 20 memang secara jumlah harinya katakanlah ini 10 hari gitu. Cuma kita di tengah-tengahnya ada hari raya Idul Fitri ya. Di tanggal 13-14-nya yang itu kita semua juga paham ya, kita mungkin efektif gitu proses apa. Tapi paling tidak kita coba usahakan semaksimal yang kita bisa sampai dengan tanggal 20 Mei itu dapatnya apa. Ya kalau memang nanti ada 1 hari atau 2 hari bisa perpanjangan kita belum tahu ya, tapi yang jelas patokan awal adalah 20 Mei. Karena waktunya sekali lagi sangat-sangat mepet. Kita harapkan di bulan Mei ini akan ada 1 kali proses indeks sesuai dengan isi surat Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Anggaran yang memang menyatakan bahwa periode bantuan paket data untuk Kementerian Agama ini di 2 bulan Mei dan Juni. Ya, kita maksimalkan kita pemanfaatan dari anggaran yang ada. Kita rencanakan tidak seperti yang tahun lalu yang hanya sekali 1 bulan, jadi kita akan coba usahakan untuk tepat 2 bulan Mei dan Juni, walaupun mungkin di ujung-ujung di akhir-akhir. Nah, kemudian untuk tahap 2 ini kita percepat tanggal 1 sampai 14 Juni untuk persiapan injeksi tahap kedua atau di bulan kedua di bulan Juni ya. Kemudian nah ini untuk jadwal injeksinya memang ini belum final karena memang juknis masih menunggu juknis ditandatangani, tapi paling tidak sudah ada ancar-ancarnya ya, perkiraan di tanggal 27 dan 28 Mei untuk periode bulan Juni. Kemudian untuk periode Juni tentu 1 bulan berikutnya ya. Sementara sih kita jadwalkan di tanggal 27 dan 28 Juni 2021. Jadi tapi nanti secara teknis apakah bisa dimajukan misalnya atau seperti apa yang di periode bulan Juni kita masih tidak. Kalau memang betul-betul hanya bisa dilakukan 2 kali injek, kita paling bisa masing-masing periode injek ini merepresentasikan bulannya di bulan Mei di tanggal 27-28 Mei dan bulan Juni di tanggal 27-28 Juni. Nah itu Bapak sekalian, Pak Kasih mahasiswanya Rek Hamid sudah hadir. Sekedar informasi awal ya dari kami bagaimana program ini memang tentu membutuhkan partisipasi kita semua. Ya, seperti hanya akhir tahun lalu kita juga berjibaku untuk bisa mensukseskan program ini, dan memang amanah dari pimpinan program ini harus berjalan dan kita lakukan sehati-hati mungkin. Nah tahun lalu pengalaman yang kita ambil adalah pada saat proses injeksi tahap pertama ternyata masih ada data penerima ganda dari aplikasi yang mungkin dari sisi aplikasi juga ada celah. Kemudian di sisi kami di MIS Pusat juga di awal-awal itu karena mungkin waktunya sangat sempit, kemudian kita juga belum ada pengalaman, jadi agak-agak ya inilah agak abai lah untuk bisa mengecek finalkan data itu dengan mendeteksi data-data penerima ganda mas. Ya untuk periode ini mudah-mudahan sih kita bisa lakukan maupun data misalnya sebanyak apapun data yang masuk
masuk itu akan kita proses di bulan ini, walaupun tidak maksimal tapi ya apa adanya aja, kita lakukan semaksimalnya kita. Nah mungkin itu pengantar dari saya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya nanti Pak Anwar akan menjelaskan tahapan-tahapan ataupun ya alur secara teknis di aplikasinya seperti apa untuk melakukan proses verifikasi dan juga validasi data nomor ponsel baik itu untuk siswa dan juga untuk dosen. Itu dari saya. Kami mohon Mas Anwar untuk bisa menyampaikan penjelasan teknis terkait dengan tata cara verifikasi validasi nomor ponsel. Ada Mas Anwar, kami persilakan. Terima kasih Pak Dodi atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian yang saya hormati tanpa saya satu persatu dan mulai rasa hormat. Sebelumnya mohon maaf, suara saya apakah terdengar dengan jelas? Jelas. Terdengar Bapak. Iya, kasih. Jelas Bapak. Ya. Salam sehat selalu, semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat, terbebas dari segala wabah ya. Sehat jasmani, sehat rohani, yang paling penting lebaran sehat. Ya. Pada kesempatan siang saya mau menyampaikan terkait proses verbal ya, validasi nama telepon yang tadi sudah disampaikan bahwasanya ya sebenarnya terpisah antara aplikasi ENIS BPKI dan proses verbal. Nah, untuk di yang dijadikan satu supaya harapan tidak dua kali kerja, cukup sekali melakukan proses pendataan di ENIS BPKI supaya secara paralel proses kenapa lancar, proses verbal seharusnya tidak ada kendala. Ini kendala itu terkait susahnya mendapatkan nomor handphone mahasiswa, paling itu. Kalau yang lain sudah tidak ada kendala ya. Nah, kan saya sampaikan proses verbalnya mungkin sampaikan Ibu sekalian, apakah tampilan self screen aplikasi ENIS BPKI terlihat? Terlihat. Jelas. Alhamdulillah, berarti masih semangat ya Pak ya, walaupun baru jam 2 dan masih cukup lama. Oke, proses verbal itu Puasa ya Mas ya. proses verbal itu kalau teman-teman operator perhatikan ya, itu ada menu baru di bawah. Kalau bawah ada verbal nomor handphone. Di sini ada beberapa menu. Mungkin menunya akan ada sedikit perbedaan bagi BPKI yang tidak memiliki program pasca. Ya, kalau tidak memiliki program pasca di proses verbal mahasiswa ini tidak verbal mahasiswa pasca ini tidak muncul, hanya ada sarjana, verbal dosen, SPTJM. Nah, pada dasarnya sebenarnya gini. Yang diperpalkan simpel katanya simpel bahasanya ya, bahasa simpelnya nomor handphone itu dua, nomor handphone mahasiswa sama dosen gitu ya. Nah, untuk memvalidasi nomor handphone mahasiswa, pada dasarnya kan waktu kita melakukan proses pendataan tiap semester dari mahasiswa maupun dosen, per semester kemarin kan sudah diwajibkan memasukkan nomor handphone seperti itu ya. Nah, artinya sebenarnya proses verbal itu 80% lah, 80% itu sudah dilakukan ketika teman-teman semua melakukan update riwayat
mahasiswa maupun dosen. Artinya kalau yang sudah BAP diganjil kemarin, sebenarnya tinggal selangkah lagi memastikan bahwa nomor HP itu sudah sesuai. Nah, untuk melakukan pengecekan, ya sebenarnya kemarin sudah dicek ya nomor handphone ya. Nomor handphone itu cuma kalau yang kemarin kan kita ngeceknya masih 4 digit di awal doang gitu ya. 4 digit di awal doang, apakah 0812, 0876 atau sebagainya. Hanya baru bisa validasi 4 digit di awal itu aja, awal di ganjil kemarin. Nah, di genap di sini karena sifatnya di sini untuk bantuan, ya, untuk bantuan terakhir industri, maka kita coba usahakan semaksimal mungkin bahwa nomor handphone yang dimasukkan itu adalah nomor handphone yang aktif. Nanti sebenarnya akan balik lagi ya ke teman-teman semua proses filter utamanya ya sebenarnya nomor HP-nya itu benar atau enggak sih? Ya. Nah, kalau kita perhatikan ketika di perform mahasiswa Raja, di sini akan merekap per istilahnya per prodi. Nah, per prodi ini jumlah mahasiswanya itu ada berapa? Nah, catatan untuk jumlah mahasiswa yang di perval ini hanya ada 2, mahasiswa dengan status mahasiswa aktif dan mahasiswa baru. Ya, seandainya ada mahasiswa tahun ganjil kemarin itu cuti, misal ya tahun kemarin 2021 cuti, digenap ini sudah menjadi aktif kembali, maka aktifkan mahasiswa tersebut, ya, aktifkan mahasiswa tersebut statusnya menggunakan mahasiswa mahasiswa riwayat, ya, atau dari menu master mahasiswa di sini di kolom status aktifkan mahasiswa, di checklist diaktifkan mahasiswa gitu ya. Nah, sebenarnya untuk proses terpal ini tidak harus BAP dulu, enggak. Ya, tapi minimal harus melakukan 2 pendataan. Yang pertama, mengupdate status mahasiswa. Yang kedua, mengupdate status dosen. Ya, nah ini dosen nanti dulu ya. Sebenarnya cukup 2 ini. Artinya untuk mengejar sampai 20 itu nggak usah, aduh ini masa harus BAP dulu, enggak. Bagi yang belum BAP, silahkan fokuskan untuk mengaktifkan semua mahasiswanya dulu yang pertama. Jadi yang kemarin ada cuti-cuti, aktifkan dulu kalau memang dia aktif lah ya. Kalau nggak aktif ya sudah posisikan memang tidak aktif. Nah, kalaupun ada mahasiswa baru di genap ini, misal ada penerimaan ya, kita nggak tahu, ya tambahkan mahasiswa tersebut sebagai mahasiswa baru, biasanya di Pascal. Nah, kalau sudah, baru kita lihat rekapnya di mahasiswa perpal mahasiswa sarjana. Oh, yang akuntansi syariah itu ada 1171. Nah, ini berarti jumlah mahasiswa yang aktif dan jumlah mahasiswa baru, ya. Yang ini jangan salah persepsi. Akuntansi syariah itu lebih dari sini. Nah, yang dibaca di sini hanya yang aktif sama mahasiswa baru belajar. Nah, nomor HP valid kalau di kolom yang di sini, ya, di menu sini kita baru bisa melakukan pengecekan bahwa sudah terisi nomor handphonenya. Artinya mahasiswa saya yang sudah di entry di semester ganjil tersebut, ganjil kemarin pasti sudah dianggap aktif di sini, ya. Filter pertama sudah lolos nih, sudah aktif gitu kan. Tapi seandainya pun masih ada yang bolong, misal nomor formatnya nggak sesuai ataupun diisi, nanti di nomor HP tidak validnya akan muncul angka berapa gitu ya. Nah, untuk mengecek bahwa nomor HP tidak valid, tinggal klik di sini. Ya, ini baik yang sudah BAP maupun belum BAP sama prosesnya ya. Jadi sudah BAP pun bisa melakukan perbaikan terhadap profil mahasiswa untuk nomor handphone maupun untuk mahasiswa maupun dosennya. Nah, downloadnya di sini ya, Nah, kalau hasil downloadnya seperti apa sih? Sebenarnya sama dengan mahasiswa riwayat, cuma lebih spesifik hanya pada prodi ini yang nomor HP-nya tidak valid. Nah, kalau sudah diperbaiki di form Excel-nya, nomor HP-nya yang masih tidak valid, tinggal di-upload tadinya. Upload-nya itu sebenarnya sama juga. Itu
itu form mahasiswa riwayat ya, sama. Jadi ini dibuka kembali bagi yang sudah BAP. Kalau yang belum BAP sih open aja. Nah itu begini itu ya. Kalau ada yang muncul di sini, berarti ada nomor HP yang belum terisi atau format tidak aktif. Oke. Kalau proses di sini sudah selesai, angka proses di sini selesai, mau lanjut ke prosesnya apa? Pasca, ya boleh. Ini sama proses mahasiswa pasca. Mahasiswa pasca pun prosesnya yang dicek hanya yang aktif dan mahasiswa baru. Download, upload. Ya, saya yakin kalau teman-teman sudah sering melakukan pendataan update riwayat itu sudah tidak ada masalah, gitu kan. Nah, kayak ini kan sebenarnya sudah terisi semua. Karena apa? Karena dia sudah BAP diganjil. Ya, sudah BAP diganjil, ya, dianggap sudah valid. Validnya itu ini valid baru terisi. Nah, setelah mahasiswa baik sarjana mahasiswa selesai, kita pindah ke perval dosen. Nah, perval dosen di sini kalau BAP kan kita harus mengupload tugas dosen, ya kan? Nah itu baru bisa download berita acara belakang genap. Tapi khusus buat perval, minimal dosen di sini statusnya keaktif dulu, ya, keaktif dulu, ya. Artinya yang di perval itu hanya dosen yang statusnya aktif. Dosen aktif itu apa sih? Dosen aktif itu dosen yang memiliki jam mengajar, ya. Artinya kalau ada dosen yang statusnya tiap hari masuk, ya, dosen tiap hari masuk, tapi tidak ada jam mengajar. Nah, maka posisinya dia bukan sebagai dosen aktif, ya. Jadi kita pahami bersama, yang kita perval untuk dosen itu hanya dosen aktif yang memiliki jam mengajar. Artinya supaya bisa lolos ikut ke perval, ubah status dosen tersebut yang seandainya kemarin diganjil cuti, pindah ke statusnya menjadi aktif. Ya, prosesnya bisa menggunakan master data atau menggunakan mahasiswa dosen riwayat, ya. Akhirnya bisa menggunakan dosen riwayat atau dari menu master dosen di kolom di tombol tool. Nah, kalau sudah sesuai ada 289 dosen aktif. Kalau di sini kok munculnya lebih nih, ya, lebih nih 290. Kenapa? Untuk dosen ini kan sebenarnya ada dua nih, dosen sarjana sama dosen pasca. Nah, ketika proses perval di sini kalau ada dosen yang mengajar di dua program itu hanya dihitung satu, Artinya, misal Anwar ngajar di pasca, ngajar di sarjana. Nah, di sini hanya masuk ke salah satunya, sarjananya dan paskanya, tapi hanya diambil satu. Nah, prosesnya sama. Kalau di masih di menu perval di sini, dia pengecekan nomor HP valid atau tidak valid itu hanya ada dua prosesnya, yaitu bahwa dia sudah terisi atau formatnya itu belum sesuai, ya. Nah, artinya di sini belum ada pengecekan lebih lanjut apakah publikasi dan lain sebagainya, belum. Ya. Kalau di sini masih ada yang muncul angka, sama, tinggal klik download di sini, proses download di sini ini sama prosesnya dengan dosen riwayat di sini. Ya, saya yakin artinya kalau sekali lagi sudah BAP diganjil kemarin, ini sebenarnya sudah terlewati ini proses pertama. Tinggal proses yang terakhir yaitu proses SPTJM. Proses SPTJM, prosesnya di sini hampir menyerupai kayak download BAP, ya. Di sini ada proses validasi. Proses validasi sudah benar-benar sesuai belum sih? Nomor handphonenya. Nah, nomor handphonenya itu sudah benar-benar sesuai atau belum yang dimasukkan, ya. Nah, ketika di menu ini SPTJM, di menu SPTJM di sini akan ada
bisa 3, bisa 2. Kalau dia punya program pasca ya berarti akan menjadi 3 nomor sini. Tapi kalau dia nggak punya program pasca ya ada nomor telepon mahasiswa sama nomor HP dosen. Bank data di sini sekali lagi adalah jumlah mahasiswa aktif dan mahasiswa baru. Kalau dosen hanya yang statusnya aktif, ya statusnya aktif di sini. Dan aktifnya di sini adalah jumlah dari dosen sarjana dan dosen pasca, di mana kalau salah satu yang ada satu dosen yang ada di 2 tempat hanya dihitung 1. Nah, di sini ada proses pengecekannya adalah 3. Yang pertama, nomornya tidak ada yang duplikasi. Nah, misal contohnya ini. Di sini ada 289 dosen, ada nomor duplikat 2. Artinya misal nomor 081 1111256 gitu misalnya. Nah itu diisi di entry 2 kali. Nah itu akan muncul angka seperti ini. Artinya ada satu handphone, ada 2 nomor handphone yang duplikasi. Kalau angka 2 berarti ada 2 nomor handphone yang sama. Ya. Nah, cara ngeceknya gimana? Di cara ini kalau di dosen riwayat, ya, terus dibantu dicek menggunakan Excel form file duplikat di menu Excelnya ya. Sementara belum ada fasilitas untuk download langsung dosen yang nomor handphonenya duplikasi. Ya. Sementara prosesnya download dosen riwayat dicek di kolom nomor handphonenya menggunakan verifikasi di Excelnya. Nah, kalau yang sudah valid seperti ini ya, sudah valid seperti ini berarti lampirannya sudah bisa di-download ya. Lampirannya sini ini berupa PDF sama ya, berupa PDF. Nantinya kalau di sini sudah valid semua, di bawah ini akan muncul kurang lebih seperti ini nih. Jadi kalau sudah valid semua, ini PowerPoint muncul ya, kelihatan? Oke. Kalau sudah valid semua, ini contohnya valid semua, akan muncul tombol download seperti ini, download template SPTCM. Nah ini berupa file Word ini, berupa file Word. Nanti silakan dilengkapi, ada form-nya, ada tantangan dan sebagainya. File Word yang ke-download di sini nanti di-convert menjadi PDF dan di-merge atau digabungkan dengan 3 lampiran yang ada di sini, Mas. Kalau mempunyai pasca ya, download lampiran sarjana, lampiran pasca, lampiran dosen. Jadi halaman pertama nanti adalah template SPTCPN, halaman kedua dan selanjutnya adalah lampiran nomor 1, seterusnya lampiran kedua itu dijadikan dalam satu file. Kalau sudah, nanti ada form uploadnya seperti ini. Form uploadnya ada di bawah di sini. Nanti otomatis muncul di bawah sini. Ini karena belum memenuhi, dia belum bisa melakukan download SPTCM maupun download maupun upload SPTCM-nya. Nah, prosesnya sebenarnya cukup seperti itu. Artinya kalau hemat saya, yang belum BAP ataupun ya sudah, yang belum BAP dulu, langsung fokus semua mahasiswa yang tahun ini aktif. Pastikan dia masuk ke statusnya aktif dan cek ulang nomor handphonenya ya, nomor handphonenya dimasukkan secara maksimal, sudah sevalid mungkin, karena kalaupun di sini ya udah dianggap aktif, dianggap nomornya aktif lah gitu ya, nanti kita ke profile ke Opsal pun masih akan balik lagi bahwa itu tidak aktif ya. Itu untuk mahasiswa. Untuk dosen pindahkan ke aktif semua, tanpa harus mengupload tugasnya dulu, dengan catatan kalau memang dosen itu aktif loh ya. Tapi kalau dosen itu cuti atau sedang tugas lain tidak memiliki jam mengajar, ya jangan diaktifkan. Tapi kalau yang kemarin masih cuti, aktifkan. Nah, kalau sudah, sebenarnya proses di sini pengecekannya hanya nomor handphonenya itu adalah sudah terisi atau belum, duplikat atau belum, terus ada asal-asalan atau enggak. Nah, ada asal-asalan itu misal begini, sebagian ada yang 0812 000 01 002 ada begitu. Itu sudah
sudah ke filter, pasti akan muncul menjadi data tidak valid. Bisa juga urut 0812. Nanti kalau saya benar-benar urut ya, 0812 1234 56 78 10 bisa benar-benar yang urut, sampaikan ke saya ya, TWA atau TWA lah ya. Nah itu nanti akan saya proses khusus. Tapi kalaupun hanya mau nyoba-nyoba supaya masuk, itu udah dianggap sebagai nomor handphone yang tidak valid. Nomor 1212 2121 3434 134, nah itu sudah saya tambahkan ke filternya ya. Dengan semakin banyak filter memang akan menjadi agak memberatkan secara data masuk, tapi setidaknya harapannya bisa memberikan data yang semaksimal mungkin. Nah, kurang lebih prosesnya per file yang saya sampaikan seperti itu. Kalau semua, kalau ada yang kurang paham, mungkin saya kembalikan dulu ke moderator apakah ada sedikit jawab atau enggak. Ataupun nanti petunjuk teknis nanti bisa saya share di grup ya. Simpel, hanya beberapa proses saja tadi ya. Nah, kemudian jadi kurang lebihnya yang sudah saya sampaikan waktu dan mungkin waktunya kembalikan ke ya. Baik, terima kasih Mas Anwar atas penjelasannya. Mungkin di antara Bapak Ibu masih ada yang ingin jelas dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Sampai. Mungkin mekanismenya silakan. Ya, dari mana nih Pak? Dari Diktis. Oh, ya siap. Ya Allah, ya Pak Amir. Sama Pak Amir. Mungkin Pak Amir ingin dengan tadi kan cara apa namanya lain itu ada di subjek apa dan masukan yang namanya Pak Amir selaku. Silakan Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Rudi sebagai petugas ini, Kan Anwar sebagai ahli IT-nya ini, dan saya hormati pula Bapak Rektor, Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang mewakili dan atau fasilitator seluruh PTKI, baik itu negeri maupun swasta yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita bersama dan memang untuk PJJ ini hampir sama dengan tahun lalu, agak mendesak waktunya dan bahkan ini beberapa kali pertemuan kita dan baru saja beberapa yang lalu itu kami menyelesaikan membuat juknis dan tadi Pak Rudi juga ikut juknis PJJ khusus di lingkungan Pendip dengan mengadopsi beberapa poin-poin yang ada di Dikbud yang sudah terdahulu. Oleh sebab itu, pertama terkait dengan karena ini mahasiswa pengalaman tahun lalu dari 1.023.000 mahasiswa yang ada yang harusnya mendapat bantuan kuota internet, tapi jadi adalah yang bisa diberikan terinjeksi adalah hanya sekitar 53,94% atau sekitar 600.000 mahasiswa. Itu artinya apa? Ada sekitar 500.000 mahasiswa yang tidak mendapatkan kuota internet tahun lalu. Ini sangat disayangkan. Padahal kita sudah menyiapkan sebetulnya dari 1,23 ribu mahasiswa yang ada. Artinya dananya tersedia. Sehingga sebetulnya dana kita tahun lalu itu banyak, tapi kemudian tidak terserap gara-gara nomor-nomor tadi itu hasil verifikasi itu yang tidak maksimal masuk ke EMI, sehingga EMI mengambil datanya untuk dibawa ke atau dikirim ke offset. Nah, ada beberapa penyebab kenapa sehingga mahasiswa ini ada sekitar 500 tidak mendapatkan kuota internet. Bahkan yang sudah diinjeksi itu masih ada sekian ribu yang tidak menggunakannya. Jadi sudah diberikan kuota internet 50 giga per bulan tahun kemarin itu, tetapi tidak digunakan selama diberikan itu. Nah, ada juga penyebabnya.
Nah, pertama memang disampaikan tadi oleh Pak Dr. Anwar bahwa yang paling penting itu adalah soal data nomor handphone yang ada di kampus masing-masing. Apalagi tahun ini kita tidak hanya memberikan kepada, jadi Kementerian Agama tidak memberikan hanya kepada mahasiswa, tetapi juga kepada dosen. Jadi dosen yang ada di PTKIN maupun PTKIS itu bisa mendapatkan kuota internet untuk tahun ini. Walaupun secara kuantiti itu dibanding dengan tahun lalu itu hanya sekitar 15, dan itu yang tertinggi dibanding dengan yang lain seperti siswa maupun guru. Nah, oleh sebab itu saya mengimbau kepada Bapak Ibu pimpinan PTKI supaya bisa langsung operator masing-masing kampus untuk memaksimalkan pendataan nomor-nomor ponsel mahasiswa ini. Itu kenapa ada nomor ponsel yang tidak terdata? Karena pertama mungkin karena kondisi pandemi sehingga banyak atau sebagian daripada mahasiswa kita tidak masuk kampus. Lalu mereka tidak mengetahui bahwa ada bantuan dan harus mendaftarkan ponselnya sehingga tidak terdata ponselnya. Nah, kemudian karena jarang masuk di kampus sehingga tidak mengetahui informasi itu. Yang kedua terkait dengan kuota yang masuk sudah diinjeksi misalnya diberikan kepada nomor ponselnya. Lain juga karena ada sebagian mahasiswa kita ini hasil evaluasi. Sebagian mahasiswa kita tidak tahu kalau ternyata nomor-nomornya itu sudah ada bantuan pulsa. Yang kedua mungkin juga ada mahasiswa kita yang sebetulnya sudah tersedia wifi di rumahnya, sehingga dia tidak membutuhkan lagi kuota yang bantuan itu, sehingga tidak terpakai sampai dengan akhir, yang berujung pada pemberian kuota dana pembiayaan kuota itu kepada negara, bekas negara. Oleh sebab itu saya selaku tidak terkait dengan kemahasiswaan, bantuan untuk kemahasiswaan ini berharap agar ada kerjasama antara pimpinan kampus, kemudian kepada operator, dan termasuk bagaimana mensosialisasikan kepada adik-adik kita bahwa bantuan kuota untuk tahun ini itu ada. Sebetulnya tahun bulan 2 yang lalu kami sudah mengusulkan ke pimpinan, kemudian diusulkan ke Kementerian Keuangan. Sebetulnya ada 4 bulan, tapi karena kondisi pandemi dengan alasan lain kita sudah tahu, sehingga yang turun itu hanya 2 bulan. Jadi kita akan mendapatkan kuota nanti itu selama bulan Mei dan bulan Juni, seperti yang disampaikan tadi Pak Dodi. Kita akan melakukan injeksi pertama pada akhir bulan ini, rencananya tanggal 27 dan 28. Kemudian bulan tahap kedua, injeksi yang berikutnya adalah di bulan Juni. Saya kira itu untuk sementara, dan mohon kerjasamanya pada semua supaya adik-adik kita, mahasiswa kita yang 1,1 sekian juta itu bisa mendapatkan kuota tahun ini, apalagi yang belum mendapatkan tahun lalu. Yang kedua, kepada dosen-dosen kita diharapkan juga disosialisasikan kepada mereka agar bisa untuk mendapatkan atau mendaftarkan nomor-nomornya ke operator, lalu operator kemudian melaporkan dengan melalui SPTJN oleh pimpinan kepada EMIS, lalu kemudian kita akan kirimkan data-data itu kepada operator seluler yang kita bermitra dengan operator seluler yang ada. Saya kira itu Pak Dodi, terima kasih banyak. Ini kita lagi zoom juga dengan Dikbud terkait dengan KIP kuliah. Sementara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Amir atas penjelasannya, tambahan penjelasannya cukup komprehensif. Jadi pengalaman tahun lalu proses penyiapan data untuk bantuan kuota ini sangat terkendala ya, sehingga realisasi dari program ini tahun lalu memang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Mudah-mudahan kita bisa lebih memaksimalkan lagi proses verifikasi validasi datanya, sehingga kuota atau alokasi penerima bantuan ini bisa kita betul-betul maksimalkan dari segi realisasinya, dan dari segi anggaran itu kita tidak mengecewakan seperti hanya tahun lalu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada di antara teman-teman yang sudah raise hand nih, ada 2 nih, ada Pak Abdi dengan Bu Mira ya. Mungkin ada hal yang ingin
tanyakan nanti yang Pak Wiskat nanti kalau memang waktunya masih mungkin kan nanti kita coba respon ya, baik itu oleh Pak Amir, saya ataupun juga Pak Angkat. Kali silakan Pak Adi untuk bisa menyampaikan apa yang ditanyakan atau dianggap. Silakan. Oh ya, iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ya. Nah, ini saya senang sekali ini kita bertemu lagi walaupun masih lewat Zoom ini. Jadi pertanyaan saya pertama Pak, ini untuk yang nomor HP ini, apakah ini berlaku untuk yang nomor pasca bayar dan prabayar, atau yang pasca bayar itu tidak bisa mau berinjeksi Pak? Nah itu, karena itu yang perlu ditanya ke provider Pak, antara prabayar dan pasca bayar. Kadang-kadang ada yang pasca bayar tidak bisa diinjek Pak. Nah, kayak Telkomsel itu kan pasca bayarnya kan tuh halo tuh, nah kata halo nggak bisa diinjek katanya, mungkin seperti itu. Nah ini perlu ditanyakan lagi Pak untuk provider itu. Kemudian yang kedua Pak, mengenai seperti yang disampaikan Pak Amir tadi Pak, ini memang datanya seperti itu Pak. Kami di Winantasari Pak, saya abdi dari Winantasari Pak Amir, bahwasanya memang kalau kami punya data Pak, dari sekitar 13.000 mahasiswa yang valid menurut kami itu cuma 5.500 lah kira. Ya nggak ada 50% Pak itu data ponselnya yang valid. Mungkin karena mereka sudah terbiasa dengan pandemi ini ya istilahnya mereka sudah memfasilitasi diri masing-masing. Artinya memang alhamdulillah kalau umpamanya kalau melihat misalnya 50% itu artinya mahasiswa kita nih ya istilahnya sejahtera lah ya dalam artian bahwa mereka memang tidak membutuhkan kuota itu kayak gitu lah. Jadi mereka tahu diri kayak gitu lah. Mereka tahu diri. Sama itu Pak, saya kan ke kuota ini kan nanya ke ketua Dema. Karena saya juga Pak Amir, kami juga selain kami juga lewat sosial media untuk menyelesaikan ini, kami juga lewat Dema. Karena informasi pasti sampai. Tapi jadi dari yang kami dapat dari evaluasi dari ketua Dema, memang beberapa hampir banyak mahasiswa yang memang seperti itu. Mereka tahu diri gitu loh. Jadi mereka nggak usah dapat kuota. Nah, jadi seperti itu Pak. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, apakah seluruh mahasiswa yang dikatakan aktif itu harus terisi, harus dimanfaatkan kuotanya itu? Mungkin Pak Amir Pak. Karena kalau semuanya harus diisi Pak, kami kewalahan kayak tahun kemarin itu kan harus pakai perdana itu Pak. Waduh, itu luar biasa itu. Nah, itu bikin pusing itu Pak. Nah itu mungkin pertanyaan yang kedua saya. Nah untuk sementara itu dulu, mungkin nanti ada yang lain mungkin mudah-mudahan apa yang saya tanyakan tadi Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Abdi. Kemudian ini ada 3 nih ya, nanti setelah Bu Mira ada Pak Cahya ya dari Jember ya. Sekarang Bu Mira dari Surakarta ya. Ya Pak Dedi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin mohon izin bertanya Pak, mungkin langsung saja ya. Untuk yang poin pertama, mungkin yang akan kami tanyakan sama dengan Pak Abdi dari Winantasari tadi. Apakah pada dasarnya itu semua mahasiswa itu harus mendaftarkan nomor HP-nya? Mengingat kami itu ada mahasiswa asing Pak, memang tidak banyak sih, kurang lebih ada 24 ini malah memang HP Indonesia. Jadi karena masa pandemi, teman-teman mahasiswa asing ini kembali ke negara masing-masing begitu. Nah, apakah ini bisa dikosongkan sedikit ataukah ada nanti bantuan perdana seperti tahun-tahun sebelumnya itu? Mohon solusinya begitu. Kemudian nomor 2, kampus sudah belum diupdate tapi sudah akan update. Nah, kalau sudah update seperti ini, apa download template perbaikan seperti yang tadi dijelaskan tentang awal tadi sebelum kejadian itu, apakah nomor HP-nya tidak langsung otomatis terupdate dari riwayat mahasiswa dan kita yang bukan tadi gitu Pak. Kemudian yang 3 karena namanya dosen ya. Tapi bisa untuk dosen itu diberikan untuk yang A saja. Padahal bahwasanya di MIS itu ada status dosen, yaitu dosen aktif, dosen dengan tugas belajar, izin belajar dan sebagainya. Kan punya
wajar dalam maksudnya secara ini kan berhak orang. Nah, untuk yang seperti ini bagaimana mohon solusinya? Apakah juga apa dia maksudnya diaktifkan? Kalau misalnya diaktifkan berarti ini merusak maksudnya data yang ada di kami bahwa izin belajarnya ini termasuk ke kategori aktif, padahal sebenarnya enggak begitu. Nah, kemudian ini Pak yang terakhir di tahap 2 nanti apakah ada perbedaan data untuk menyatakan nomor HP-nya itu valid sebelumnya? Di tahap 2 itu nanti hanya untuk yang belum mengupload di tahap pertama. Itu Pak Dodi. Terima kasih mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aja dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi. Assalamualaikum. Ini hanya saran aja atau kayak masukan mungkin apakah nanti kedepannya bantuan kuota untuk mahasiswa dan dosen itu akan tetap berlanjut atau tidak, kita tidak tahu. Tapi yang pasti ini hanya saran atau usulan dari saya. Mungkin apakah bisa nanti kedepannya kalau memang itu masih ada aplikasi untuk verbal bantuan kuota mahasiswa dan dosen ini, apakah tidak baiknya atau langkah baiknya itu dilakukan sendiri oleh pihak yang bersangkutan gitu Pak, sehingga memungkinkan atau data-data yang double nomor HP dan ada yang tidak valid segala macam itu yang mengisi langsung itu yang bersangkutan mahasiswa dan dosen itu, apakah bisa seperti itu Pak, nanti supaya di nomor yang tidak valid. Mungkin itu aja saran saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Cahyo. Satu lagi dari Madinah, saya Madinah. Pak dulu ya, di sini kita respon dulu. Baik Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mas Farid dari Style Mandailing Natal. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Mas Yahya. Yang pertama terkait dengan nomor mahasiswa yang memang nomornya itu hanya digunakan untuk SFON. Juga mahasiswa ini di ekonomi sendiri karena memang ekonomi di ekonomi mahasiswanya itu kadang tidak begitu ya. Jadi dia meminjam nomor dari orang tuanya atau kakaknya atau abangnya seperti itu. Nah, ada juga pertanyaan kalau seandainya nanti nomornya itu hanya 11 digit atau kurang dari 2 itu bagaimana? Nanti kan dia masuk ke bagian menu tidak valid gitu Mas. Kemudian Mas sekarang juga yang sudah dari AB, mana format surat untuk permohonan kebetulan pendataan tersebut gitu. Apakah ada format sendiri atau narasinya kita buat masing-masing sesuai dengan kampusnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Mas terkait data yang ya otomatis nanti yang masuk di ITI sangat sering sekali ditanya kapan kuotanya, kapan kira-kira masuk paket internetnya. Kami bisa menjawab Mas, itu kelemahan juga sebenarnya. Kemudian kalaupun sudah masuk paket internetnya, kami tidak tahu Mas siapa saja yang sudah diisi, siapa yang belum. Nah, untuk di yang boleh tidak katanya Mas gitu, mahasiswa mana saja atau dosen mana saja yang sudah diisi, mana yang belum, seperti itu Mas. Agar kami mempunyai laporan ke pimpinan seperti itu. Jadi kedepannya mungkin kami masih perbaikan yang perlu kami lakukan. Itu untuk pertanyaan Mas. Sorry Mas Farid, yang nomor 3 tadi apa ya? Nomor 3 sebelum yang terakhir ke DPD, apakah bisa mendapatkan data nomor-nomor yang sudah diisi? Yang ketiga terkait yang sudah BAP Mas, ada format suratnya. Iya. Saja Mas. Ini pengajuan ininya ya, proses pembetulan pendataan Mas ya kalimatnya ya. Oke ya, terima kasih. Ini mungkin ada beberapa yang bisa saya tangkap secara langsung.
pertama dari Abdi tadi, apakah kartu pasca bisa diinjeksi bantuan ini ya? Pertama saya sih informasi dari pertama Telkomsel ya, yang memang dia sebagai providernya atau selalu itu bisa katanya. Jadi nggak masalah, baik yang pasca maupun yang pra itu bisa bayar atau bayar bisa menerima paket kuota internet dari program ini. Kemudian apakah semua mahasiswa harus isi nomor ponselnya gitu kan untuk bisa menerima bantuan ini? Ya memang idealnya sih harapan kami seperti itu ya, cuma faktanya ya yang paling tahu adalah Bapak Ibu ya, kondisinya di masing-masing kampus. Nah, ada saja mahasiswa dosen yang mungkin secara real tidak memiliki nomor ponsel atau nomor HP. Nah, ini memang kita belum nanti mungkin saya teman Anwar kita bisa nggak kita mengeksklud ya, mengeluarkan memang dari daftar yang ada baik mahasiswa maupun dosen, saya di master data ada 100, padahal yang punya nomor HP misalnya yang oleh teman-teman ini dianggap aktif itu hanya 90, misalnya 10 nya itu sebagainya, harus mengeluarkan yang 10 ini supaya tetap bisa dilanjutkan untuk proses SPPJM. Jadi yang di SPPJM hanya yang nomor HP-nya itu betul-betul terisi. Ini memang perlu penyesuaian saya rasa di sisi aplikasi ya. Tapi untuk sementara memang karena kemarin saya berpikir atau berharap ya semuanya akan terisi terlengkapi gitu ya. Jadi memang belum ada prosedur untuk bisa mengeluarkan mahasiswa maupun dosen yang tidak memiliki atau tidak diketahui, katakanlah tidak diketahui nomor ponselnya, sehingga Bapak Ibu pengelola institut sulit untuk bisa melengkapi datanya. Nah, itu memang secara teknis nanti mungkin saya minta tanggapannya ya untuk masalah ini. Tapi secara kebijakan ataupun harapan kita ingin semua mendapatkan ataupun terisi nomor ponselnya itu. Karena memang faktanya di lapangan ada kendala-kendala tertentu, maka kita harus melakukan alternatif lain, bahwa yang di SPPJM itu adalah yang memang atau data-data yang nomor ponselnya terisi ya, dinyatakan atau dianggap valid oleh para operator PPKN. Ya, apakah ada bantuan perdananya? Ini juga memang tahun lalu agak ini juga kurang efektif juga kami menilai bahwa kartu perdana ini ternyata banyak yang tidak bermanfaatkan. Diterima tapi ya kampus kesulitan mahasiswa jauh dari kampus ya, mungkin tidak semuanya berada di sekitar kampus, ada yang di luar kota, ada yang di luar pulau bahkan. Nah, kemudian juga ada yang tidak sampai sama sekali, jadi sampai tapi sudah terlambat. Periode bantuannya sudah lewat, baru diterima, akhirnya bazir, hanya satu-satu dana yang mangkrak gitu ya, yang akhirnya dikoleksi oleh kampus-kampus di atas apa. Nah, jadi untuk yang 2012 itu saya rasa alternatif untuk bantuan kartu perdana itu kita skip, kita tiadakan. Ya, kita memang betul-betul mengandalkan dari nomor ponsel yang saat ini sudah dimiliki oleh masing-masing. Kemudian apakah yang sudah melengkapi data mahasiswa riwayat harus melakukan data ponsel? Seandainya memang ada yang harus diperbaiki, Rumira ya, itu silakan. Tapi kalau memang sudah merasa yakin lengkap dan valid gitu ya, ya tadi hanya tinggal cek saja di servernya itu. Kalau memang semuanya sudah valid, kan nanti pada saat mengklik SPPJM itu sudah bisa terhubung ininya, pengambilan. Jadi kalau masih ada yang tidak valid, berarti kan masih belum muncul tombol untuk melakukan download SPPJM dan juga lampiran. Jadi silakan aja dicek dulu. Kalau memang merasa datanya sudah lengkap, dan maksimal ya valid, lengkap, ya monggo lakukan proses apa lagi, apakah tinggal mengecekkan di menu SPPJM, apakah kita butuh tombol untuk SPPJM-nya dan lampirannya atau belum. Kalau belum berarti harus melakukan ulang. Kemudian untuk dosen yang status belajar ini berarti statusnya tugas belajar, tapi masih ini ya, masih
jam mengajar ya Bu ya? Bukan Pak, bukan tugas belajar Pak Dodi. Tapi izin belajar itu kan status DMS itu kan ada aktif, tugas belajar dan izin belajar. Kalau tugas belajar kan memang dia memang di off-kan ya untuk tidak mempunyai jadwal. Sedangkan izin belajar kan dia masih memang melaksanakan kewajibannya. Ini bagaimana? Ya. Nah berarti ini Kang Anwar tambah ya untuk kriteria dosen penerima ini selain yang aktif juga yang izin belajar. Karena yang izin belajar ternyata memang masih memiliki jadwal mengajar, jadi ya masih bisa menerima ya. Terima kasih Bu Mira, ini informasi yang memang perlu kita akomodir ya dan kita sesuaikan di kriteria penerima bantuan CCMS. Kemudian untuk tahap 2 itu nanti kan kita lakukan untuk persiapan injeksi periode bulan Juni. Berbeda dengan tahun lalu, kalau tahun lalu itu kan sebetulnya satu periode hanya di bulan Desember, tapi kita lakukan 2 tahap ya. Jadi antara penerima tahap 1 dengan penerima tahap 2 di tahun lalu itu memang harus berbeda, orangnya harus berbeda karena dianggapnya itu satu periode yang sama, 1 bulan yang sama. Nah kalau ini karena memang tahapnya itu bulan yang berbeda, jadi tahap 1 untuk bulan Mei, tahap 2 untuk bulan Juni, jadi boleh yang di tahap 1 itu ternyata HP-nya, nomor ponselnya tidak aktif, tidak valid, gitu ya, mau diganti silakan, karena dia berhak lagi untuk mendapatkan bantuan di periode bulan kedua, gitu, di bulan Juni. Jadi boleh saja kalau diajukan lagi dengan nomor yang baru, nomor yang memang dipastikan dia ini aktif, gitu ya, dan nomornya juga mungkin nomor baru atau nomor yang baru dari dosen atau mahasiswanya, gitu ya. Jadi boleh dipakai ini untuk nomor ponsel yang di tahap 1 itu tidak dinyatakan tidak aktif, tidak menerima, gitu ya. Kemudian di tahap kedua silakan diajukan ulang dengan verbal di tahap kedua. Kemudian ya dari Pak Cahyo Jember ya idealnya nanti mungkin coba kita siapkan mekanismenya, mudah-mudahan rencana pengembangan ini dari Pilotbank ini kan nanti akan digarap juga dengan PPKI ya. Itu mudah-mudahan bisa kita buat mekanisme bahwa untuk update data-data pribadi aktivitas akademika di kampus itu dosen dan mahasiswa terutama itu bisa dilakukan oleh masing-masing individu dan datanya mudah-mudahan jauh lebih valid. Memang plus minus sih, di satu sisi mungkin karena yang tahu datanya itu adalah masing-masing individu, sudah datanya jauh lebih valid. Tapi kalau ada individu yang nggak peduli, misalnya kurang care, baik mahasiswa maupun dosen, maka datanya tidak akan terupdate, tidak resiko juga gitu ya. Plus minusnya gitu. Kalau plusnya memang datanya kalau memang orangnya ini sangat peduli dengan data dan maka dia akan tumbuh data yang betul valid. Kalau misalnya mahasiswa atau dosen itu aktif aja gitu ya, tidak terlalu peduli dengan masalah data, itu bisa jadi datanya juga tidak akan terupdate. Tapi ini menjadi saran yang mungkin bisa kita pertimbangkan. Nah ini untuk dari Pak Mas Arif ya di Madinah, ini menggunakan HP yang hanya untuk SMS dan telepon ya. Berarti walaupun nanti dinyatakan valid, aktif, kemudian proses injeksi itu ada 2 kemungkinan. Pertama, proses injeksinya gagal, gitu ya, tidak diterima. Jadi nanti Opsel itu akan melaporkan dari misalnya kan ada filter gitu ya, filter yang pertama itu kan mereka melakukan pengecekan atau validasi keaktifan. Nah yang dinyatakan aktif itu akan diinjek. Nah tapi dari yang diinjek ini pun juga nanti nggak 100% akan berhasil injek, itu pasti akan ada yang gagal juga gitu ya. Iya, Pak. Nah alasannya apa gitu, pada saat injek itu akan ditemukan nomor-nomor yang gagal injek. Misalnya dari nomor misalnya ada 2 yang tidak terinjek, yang bisa diinjek 98. Nah itu bisa jadi yang tadi nomor mahasiswa, nomor HP mahasiswa yang menyatakan nomor kakaknya, abangnya, ataupun orang tuanya yang memang selama ini tidak menggunakan smartphone gitu, yang hanya mungkin SMS ataupun telepon saja gitu ya, itu bisa jadi 0813 1869 gagal. Kalau gagal nggak masalah gitu ya, tapi kan nggak akan dibayar oleh kita. Teknis tidak harus membayar nomor-nomor yang gagal injek, jadi nggak rugi juga gitu.
Cuma memang ruginya sisi mahasiswa ini jadi nggak dapat gitu karena memang keterbatasan device-nya atau manfaatnya ya untuk yang mereka miliki. Kalaupun berhasil injek, ternyata karena tadi perangkatnya sendiri tidak support, ya sudah menggunakan jadi semua akses internet, gitu ya, kadang hanya bisa digunakan untuk dan telepon, maka dia di akhir periode bantuan ini kan dia tidak akan terpakai 0 byte ya. Nah, kalau yang tidak terpakai ini pun juga konsekuensinya operator seluler itu harus mengembalikan juga uangnya. Biaya sudah dibayarkan oleh Japanese karena memang kuotanya tidak dipakai sama sekali oleh si penerima, oleh mahasiswa untuk dosen, maka si Opsel berkewajiban untuk mengembalikan, refund gitu. Negara. Jadi pun dari sisi akuntabilitas itu tidak ada kerugian negara di situ gitu. Jadi seperti itu Mas Walid ya. Jadi kita memang inginnya semua penerima ini atau calon penerima ini menggunakan angkat yang memang support ya apa boleh buat kalau memang punya kondisi di lapangan. Seperti yang tadi disampaikan ya mau kita harus terima dan sejauh tidak ada aspek kerugian negara di dalam prosesnya gitu ya. Nanti ya kita solusi aman-aman aja. Cuma memang tadi tidak maksimal. Jadi si mahasiswa tidak bisa menikmati bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Artinya nanti di data itu kita kosongkan ya Mas ya? Tidak, diisikan saja Mas. Diisikan saja kan kita, ya mana tahu nanti dia dalam perjalanannya tiba-tiba ada rezeki atau gimana gitu dia bisa fix tuh perangkatnya ke yang smartphone-nya gitu ya, dari HP yang biasa gitu. Tetap aja kita ajukan aja nomornya injek. Tadi alternatifnya kalau misalnya setelah kita ajukan ternyata gagal injek, berarti kan tidak akan dibayar. Tapi kalau ternyata berhasil injek itu memang dibayar. Kita pertamanya kan membayar dulu Opsel sesuai dengan yang kita injek. Tapi nanti dievaluasi lagi di akhir periode 30 hari ke depan setelah masa berlaku paket yang di bulan pertama itu selesai kan dievaluasi mana saja nomor tidak dipakai sama sekali mau baik gitu ya. Itu nanti juga si Opsel harus refund atau mengembalikan ke kas negara uang-uang yang memang tidak terpakai atau berlakukan. Jadi sebenarnya tidak ada di sisi kerugian negara sih, tidak ada kerugian keuangan negara gitu. Jadi tapi kita masih mengantisipasi siapa tahu gitu ya si mahasiswa ini dengan nomor yang tadi yang didaftarkan itu perangkatnya gitu, HP-nya ganti entah punya kakaknya punya rezeki dia ganti HP dan jadi mengaktifkan paket datanya dasar kualitas sudah terima itu bisa digunakan. Jadi kalau saran saya sih tetap kalau untuk kasus seperti itu didaftarkan saja gitu, bagaimana diinputkan saja ya, supaya kita proses injek dan nanti kita evaluasi lah pakaiannya. Mohon izin juga Mas, jadi bagi mahasiswa yang memang nggak punya nomor telepon itu tetap kita isi nomornya karena nanti takutnya nggak valid di tabel Excel-nya atau gimana Mas? Ini yang tadi saya sampaikan pertanyaan dari Mas Abdi dan Mira juga ya. Jadi saya akan diskusi dengan Anwar gitu ya, apakah kita ini akan tetap memaksakan yang tidak memiliki nomor handphone ini apakah input apapun gitu ya, atau kita ada mekanisme dari daftar master data mahasiswa dan dosen yang memang kita tercatat data di sini bisa dikeluarkan penerima atau data-data yang memang tidak memiliki nomor hotel. Ya. Itu sehingga SPTN bisa tetap dilanjut. Ini kan sementara kan kalau dari bank data itu bisa ada 1.000 mahasiswa atau 100 dosen gitu ya, ada 1 atau 2 gitu yang tidak mengisikan nomor HP-nya karena kan memang tidak memiliki, itu kan jadi ini kehambat nih. Padahal yang punya cuma dari 1.000 itu cuma 900 misalnya. Padahal kan yang 900 ini berhak gitu ya, ya kadang bisa diproses, tapi karena 100-nya tidak terisi, maka itu mentok gitu ya, biasanya ngunci gitu, nggak bisa diproses PTGM. Nah, tadi mungkin ingin mendengar juga pendapat dari Mas Anwar, kira-kira dari sisi aplikasi bisa nggak disesuaikan. Jadi kalau memang untuk khususnya bantuan ini bisa tidak memaksakan harus 100% mahasiswa maupun dosen itu kita ajukan bantuannya, kita SPTN kan. Tapi nanti kalau untuk kebaikan ke depan di sisi Indonesia ya nanti mari jalan dan mudah-mudahan semakin lama tiap
mahasiswa setiap dosen itu akan punya HP sendiri gitu. Dan ini masih pending nih Mas Farid dan teman-teman ya, yang apakah semua mahasiswa dan dosen ini harus berisi nomor kontaknya gitu, padahal ada beberapa yang tidak punya. Saya marah-marah jadi ini. Kemudian yang nomor ponsel kurang dari 12 digit. Saya mungkin nanti Mas Anwar yang bisa menanya. Seharusnya sih antara 10 sampai 13 itu masih valid ya, karena ada kartu halo atau kartu zaman awal-awal eranya seluler ini kan masih mungkin ada yang 10 digit. Nah, dalam perkembangannya kan 11 dan 12 bahkan sekarang ada yang 11. Mungkin validasinya harus dilakukan atau mengecek yang di bawah 10 dan di atas 13 itu dianggap tidak valid. Tapi kalau antara 10 sampai 13 saya rasa sih seharusnya kemudian yang sudah BAP kalau sebelum kapal model ini tadi sampai Mas Anwar itu tidak perlu mengajukan pembentukan data Pak. Jadi terbuka menu kapal nomor HP-nya itu masih bisa diakses. Jadi khusus untuk menu kapal ponsel itu masih bisa diakses kalau sudah BAP. Jadi tanpa harus mengirimkan atau mengupload surat permohonan pembentukan data. Dan apakah PTPD bisa menerima data yang diisi ya? Insya Allah nanti kalau memang dibutuhkan ya kita akan Oke, itu dari saya. Ada beberapa pertanyaan yang saya sendiri masih belum bisa, tapi ya saya mohon Anwar untuk bisa langsung merespon. Silakan isi jawabannya Mas. Ya, sama-sama. Nah, kita tapi ya, terima kasih kita baikkan ya. Nah, terkait pertama tadi Bu Mira tadi sudah sampaikan sama Pak Didi, apakah yang sudah mengaktif di mahasiswa riwayat maupun di dosen riwayat ini caranya adalah perlu memperbaiki memang di menu valid semua. Masih ada yang belum valid, apakah sudah kalau sudah terisi sudah pasti isinya kosong. Mungkin yang duplikasi kemungkinan masih ada ya. Nah, jadi tinggal memperbaiki yang sisa-sisanya ini aja. Terus kalau yang desain tadi ya ada tambahan itu yang tugas izin belajar sudah saya update, mungkin nanti sorean kita update aplikasinya. Jadi yang bisa masuk ke perval dosen ini adalah dosen statusnya aktif dan izin belajar. Asalkan statusnya 2 ini dia informasikan itu di kolom perval dosen. Ya, artinya misal uring Surakarta ada 290, setelah ada izin belajar menjadi 294. Ya, ini dosen yang tidak dikasih. Terus tadi sudah sampaikan ya sudah BAP ini open ya, open tidak harus melakukan pembukaan atau pembukuan, usah langsung aja lakukan pengecekan di SPPDN-nya apakah masih ada yang ada atau yang duplikat, langsung dibutuhkan di situ aja. Kalau downloadnya, kalau yang sudah BAP memang menu atas ini nggak ada, download ini juga nggak ada, download ini nggak ada, import juga nggak ada. Nah, cara downloadnya di mana? Di menu ini, di menu perval, baik mahasiswa, baik dosen. Nah, di kolom aksi ini menu downloadnya. Nah, menu form upload ya ada di sini. Jadi yang sudah BAP memang menu atas ini nggak ada, tapi masih bisa menggunakan kolom yang di menu perval. Terus upload sama dosen saya kita sediakan paling cepat besok pagi saya bisa publish ke dapur profesional. Jadi fokus saja pada mahasiswa yang masih bisa diusahakan data nomor handphonenya semaksimal mungkin. Kalau yang sudah mentok waktu sudah nggak ada ya nanti dimasukkan ke dapur. Kemudian nanti berupa import ekspor aja ya. Jadi mungkin ada ID mahasiswanya sama nama lah, kita import di situ
artinya dia data yang diputihkan atau dikarantina, artinya dia nggak ikut download portal SPDJN supaya bisa melakukan download SPDJN-nya. Ini nanti kan ada tambahan 2 menu, mahasiswa explore profil, sementara namanya ini nanti mau dikoreksi kalau kurang pas atau sedang explore profil. Intinya 2 menunya adalah menampung mahasiswa yang statusnya aktif, tapi nah ini karena suatu kondisi nomor HP-nya tidak mungkin didapat atau seperti apa hal yang tadi saya sampaikan, saya masukkan begitu juga dosen. Terus nomor handphone itu validasi dari 10 digit sampai 13 digit ya. Jadi kalau saya harus sudah ada nomor 0812 00 11 22 tidak bakal ada kena validasi di situ. Jadi stop dan sedang ke disebut perpal ya. Jadi mungkin perjuangan mahasiswa ya. Jadi gimana mas, tetap dimasukkan mas ya? Nah kalau memang karena posisinya dia ada sebagai mahasiswa aktif ya, kan nggak bisa kita pindahkan menjadi cuti atau apa, karena nanti akan berpengaruh di pendataan genapnya di sini. Artinya tetap masukkan, nah cuma nanti dimasukkan kembali sebagai explore. Gitu kan. So, tadi masukin nomor HP-nya operator itu ya, supaya dapat orang tadi. Nah, kalau untuk yang terakhir tadi dikembalikan langsung ke bersangkutan, pada dasarnya secara teknis saya sudah jawab bisa, tapi secara non teknis tadi ada pertimbangan dari Pak Dodi, ya kita ikutin apa yang nantinya akan diputuskan Pak Dodi, karena ini juga akan cukup panjang prosesnya kalau dikembalikan untuk mahasiswa sendiri yang aktif, dengan mahasiswa aktif, mungkin waktunya sudah siap. Oke, mungkin ada yang perlu ditanyakan kembali, dipersilakan. Demikian Pak Dodi dan saya sepakat. Ya, terima kasih Kang Anwar. Jadi alhamdulillah nanti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu tadi ya, untuk apakah semua mahasiswa atau dosen yang tercatat aktif itu harus diisi nomor ponselnya, nanti boleh. Ada yang memang harus diusahakan tidak bisa juga, nomor ponselnya memang nggak dapat. Seperti tadi mahasiswa yang luar negeri yang sekarang sudah kembali ke negaranya masing-masing, tadi Bu Kira yang sampaikan, kalau memang kita nggak mungkin bisa mendapatkan data nomor ponsel Indonesia-nya untuk mahasiswa tersebut, ya berarti nanti dikeluarkan saja dari pengajuan ini, kasarannya dikeluarkan dari pengajuan untuk menerima bantuan paket data ini gitu ya. Nanti di menu tadi Kang Anwar sudah menyiapkan yang mahasiswa verbal dengan dosen tekstur verbal. Jadi kita kami itu adalah menu untuk mengeluarkan mahasiswa Indonesia yang memang tidak memiliki nomor ponsel dan dosen-dosen yang tidak memiliki nomor ponsel tidak diajukan di proses SPDJN gitu ya. Oke, ini sementara ada lagi yang resen Pak Kunaini ya. Bapak atau Ibu? Pak. Oh Ibu, maaf. Dan Pak Imam Irawan, dari Ibu Kunaini dulu ya. Silakan Bu Kunaini. Nah, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Anwar, terima kasih jawabannya atas pertanyaan saya tadi di room chat. Tapi setelah saya cek Enis nih Pak, saya kan udah BAP ya. Nah, saya cek di menu SPTJN-nya itu kosong Pak. Dia nggak ada menu duplikat atau daftar nomor handphone yang tidak valid, itu nggak ada. Gimana ya Pak? Padahal saya yakin Pak, pasti ada nomor yang nggak valid gitu. Itu sih masalah saya Pak. Terima kasih ya, nggak keluar menu yang ini loh, yang ada di share screen ini. Harusnya kan kelihatan ya yang duplikatnya berapa, yang tidak validnya itu berapa, tapi yang tidak validnya itu 0, dan setelah saya klik di SPTJN malah kosong, dia blank, tidak ada keterangan apa-apa. Itu terima kasih. Ya, makasih Bu Kunaini. Langsung aja Kang Anwar di respon itu kenapa ya? Ya, terima kasih Bu Kunaini atas permasalahannya ya. Dan saya
Ini mohon maaf Bu, kalau perkenalkan tadi sudah saya share nomor WA atau belum ya? Kalau belum minta WA, kita selesaikan 4 mata aja Bu untuk saya. Oke, baik Pak. Saya sudah save nomor Bapak sejak lama. Nanti saya Berikan secara adat ya. Iya, terima kasih. Ya Bu, mudah-mudahan nanti bisa dicek ya Bu ya. Kemudian ini selanjutnya Pak Imam Irawan. Silakan Pak Imam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari FAUNJ, langsung aja mungkin ke teknis ke Pak Anwar. Kebetulan di FAUNJ kita ada dua, yang satu S1, kemudian yang satu lagi magister S2. Yang ingin saya tanyakan, apabila kita sudah mengerjakan atau upload SPTJM di menu yang S1, apakah kita harus upload juga menu SPTJM di yang S2? Karena saya cek di sini, dan saya lagi buka MS juga, saya cek di sini untuk mahasiswa untuk yang di S2 ini SPTJM-nya itu bukannya semuanya not valid. Tapi kalau untuk yang di S1 sebenarnya data dosen sama data mahasiswa S2-nya itu valid. Makanya saya agak bingung kenapa ada perbedaan yang di menu S1-nya itu data dosen valid dan data mahasiswanya yang S2 valid. Tapi kalau untuk di menu yang S2-nya ini dari dua data ini tidak valid. Seperti itu. Kemudian untuk yang pertanyaan yang kedua, untuk di SPTJM ini itu tidak bisa ya Pak Anwar. Jadi misalkan di saya kan kebetulan saya sudah isi tapi belum upload untuk semester ini. Di sini kan ada nomor HP duplikat 2. Tadi arahannya download riwayat riwayat mahasiswa. Di sini tidak ada ya, langsung misalnya ketahuan dari dua HP duplikat itu mana yang duplikat atau yang salah. Jadi kita hanya bisa membetulkan yang salah itu. Tadi sih saya sudah coba-coba download, tapi saya cari pakai Excel itu agak menyejukkan juga. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Imam. Terkait ini mungkin Pak mungkin masih ada bug mungkin ya, saya belum bisa ngecek. Tapi kalau yang di UN Surakarta sama, dan kalau yang mana sih Pak? Fakultas yang nomor berapa nih Pak? Pak, nomor gimana Pak? Yang nomor berapa Pak? Nomor FAI apa tadi? FAUNJ Pak, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oh, Jakarta. Iya, Pak, tepat itu. Oke, tolong ya ke saya ya, bawa notis ke saya, secara terdekat kemungkinan ada daftar mungkin ya, tadi saya cek ya. Terus terkait bicara download yang kedua tadi duplikasi itu sebenarnya bisa Pak, cuma karena memang sama-sama waktunya sempit, saya butuh waktu lagi itu bisa menambahkan fitur yang bisa download 2 ini kan. Itu sih Pak. Tapi nanti kalau yang bagi kesulitan mempunyai kesulitan itu ya kalau memang dari sementara kondisi saya selama saya download dari menu dosen dibayar atau mahasiswa dibayar dari menggunakan bantuan kalau dari situ desktop sebenarnya masih bisa saya bantu menggunakan di database gitu ya. Tapi kalau itu pergunakan bantuan yang berhasil gitu ya, karena kalau terlalu banyak maupun juga pasti saya akan lambat juga jawabnya. Nah, saya yakin dengan Excel bisa Pak, tolong dimaksimalkan dulu. Kalau tetap kontak ya silakan. Terakhir nanti saya bantu. Untuk Pak Imam sementara dapat itu Pak, nanti saya lanjutkan di saya proses ulang untuk akun OMG-nya. Maaf Pak. Terima kasih Pak Imam. Ya, terima kasih Mas Anwar. Ini ada beberapa lain yang ingin tanya. Ini di chat dari YIN Samarinda nih ya. Yang berhak dapat kuotanya masih semester 12 sampai 14 sertifikasi.
Ya, jadi sejauh memang masih di semester ini, di semester genap 2020-2021 ini masih terdapat sebagai mahasiswa aktif, itu ya silakan diajukan. Tapi kalau misalnya sudah lulus dari semester kemarin, nah itu yang harus dibuatkan kalau memang ternyata dari masih tercapai sebagai mahasiswa aktif. Itu ada proses yang belum diselesaikan atau dilakukan meluluskan mahasiswa. Jadi sejauh dia masih aktif di semester ini ya silakan diajukan. Baik semester 14 misalnya, memang kalau nggak salah secara aturan memang maksimal semester 14 ya. Itu. Ada lagi teman-teman? Assalamualaikum. Ya, Pak Opan ya? Iya Pak. Dari ya, silakan. Ya, silakan Pak. Iya, ini kan lagi lagi buka ini Pak. Saya kan lagi lihat rekap dosen untuk Evan nih Pak. Di sini dosen aktif saya itu sekitar 146 Pak ya. Terus tapi di data verbal dosen saya itu Pak sekitar 340 Pak. Kenapa? Mau tanya sih kenapa ada selisih Pak? Maksudnya agak banyak di rekap dosen aktif begitu di verbalnya kebanding dengan jumlah data dosen aktif saya. Anu juga sih Pak, satu lagi soal yang untuk SPTJM itu juga sama sih kayak dialami sama teman-teman, kayaknya blank begitu, tidak ada muncul keterangan apa seperti yang diminumnya Kang Anwar. Mungkin gitu sih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lebih kepada Pak, mohon maaf, Pak Opan tadi itu Pak? Iya Pak Opan. Ya siapa Pak? Bagi teman-teman yang secara teknis ya, secara teknis mungkin saya juga nggak bisa jawab langsung, tapi harus satu-satu. Jadi mungkin lebih hebatnya silahkan WA aja ke saya atau ke data seperti itu. Karena kemarin saya juga kemungkinan juga masih ada lolos di mana yang saya temui di proses tes case yang sebelumnya gitu ya. Nah artinya kayak ini tadi yang di FIU Jakarta, ya, mungkin permasalahannya itu adalah kita kan kosong ya. Tapi kalau kita buka dari menu ini, kan ada datanya, kita bisa pakai di sini. Di sini juga akan muncul data. Tapi ketika kemungkinan tadi prosesnya seperti ini, nah buka ke program pasarnya, terus ke sini, mana datanya, nah kosong. Nah ini perlu saya perbaiki. Tapi sebenarnya kalau pertanyaannya kapan sih kita ngupload, gimana sih kita nguploadnya, sebenarnya cukup di menu sarjananya saja. Di menu sarjana, kalau mau memperbaiki di pasca, langsung klik di sementara dari klik menu dari sini aja. Kalau usah pindah ke pasca dulu, langsung pindah ke serta mahasiswa pasca. Nah, langsung diklik download di sini aja. Nanti dia mahasiswa yang download di pasca. Jadi kalau memang harus pindah ke halaman pasca dulu, ternyata diri ketemu ada tab yang berbeda. Mohon maaf sebelumnya. Nah, teman-teman yang ada kendala teknis, alangkah baiknya disampaikan ke saya biar saya sudah bisa lebih cepat perbaiki. Artinya semakin banyak yang masuk, semakin saya bisa memperkecil error yang kemungkinan akan masih muncul. Berarti seperti itu. Mohon maaf sebelumnya tentang kenyamanan proses verbal saat ini. Ya, makasih Sanwar. Jadi teman-teman yang tadi mengalami kendala ya di sisi aplikasinya sudah muncul data-datanya, jadi silakan ke Anwar untuk bisa diperbaiki dari sisi data isi. Ada lagi Bapak
Nah baik, kalau dianggap atau sudah dianggap cukup, nanti kalau ada hal yang ditemukan lagi pada saat proses rapal, ya silakan bagi grup MSDPKI bisa lewat grup ataupun langsung ke Anwar, dan kemudian Anwar bisa merespon dan memberikan solusi ya terkait coba ini supaya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar dan bisa mendapatkan hasil yang Pak Amir, apakah masih berada di Zoom? Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Amiruddin Kuba? Ya, saya kira cukup ya. Saya hanya mengingatkan kembali lagi, mari kita bersama-sama mendukung acara ini, program ini, agar supaya tidak ada mahasiswa, dosen yang terlewati dengan adanya bantuan ini. Karena sayang sekali kalau seperti tahun lalu dari 1,1 juta mahasiswa kita yang bisa mendapatkan hanya 600 sekian atau hanya sekitar 53%. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan dan mohon kerjasamanya, terutama ini ujung tombak kita ini adalah kawan-kawan operator sebetulnya yang menjadi ujung tombak dan menjadi perantara antara data yang ada di kampus dengan di EMIP. Tentu harapannya kalau ada masalah lagi, insya Allah nanti kalau dalam perjalanan ada masalah, nanti bisa menghubungi langsung ke Pak Dodi sebagai Katiba di EMIP untuk bisa memberikan solusi. Terima kasih dan selamat berbuka yang berada di Indonesia Timur, yang di Indonesia 1 jam lagi ya. Dan kami masih 3 jam yang ada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Jadi untuk menutup pertemuan kita, sosialisasi kita pada PJJ ini, ya, ada beberapa kesimpulan yang bisa yang pertama dari hasil diskusi kita ataupun penyampaian dari teman-teman gitu ya, kita insya Allah akan ada tambahan menu yang saat ini sudah disediakan ada 4 menu, tapi nanti akan ada tambahan paling tidak 2 menu gitu ya untuk ekspor data dosen yang tidak memiliki nomor ponsel yang tidak akan diajukan bantuannya dan juga mahasiswanya. Kemudian yang kedua, karena memang mungkin teman-teman sendiri perlu monitor progresnya berapa nomor ponsel yang ini, terutama yang nanti sudah terindeks ya, itu nanti mudah-mudahan data balikan atau data laporan dari masing-masing operator seluler itu akan kita kita tampilkan di dashboard aplikasi EMIP masing-masing. Saya teman-teman juga bisa melihat atau memantau ya nomor-nomor mana yang statusnya itu masih indeks sampai dengan nanti penggunaannya. Mudah-mudahan sih kalau memang aliran data dari kedua belah pihak, artinya dari kita di EMIP atau di pengelolaan modal itu berjalan lancar, mudah-mudahan sih data-data tersebut bisa kita coverage dan kita tampilkan di DKI sesuai dengan bersama tim. Mungkin itu sebagai penutup. Jadi sekali lagi mohon bantuannya, mohon pengertiannya di waktu-waktu yang memang mungkin saat ini, terutama yang menjelang 2 hari lagi insya Allah kita akan masuk ke hari raya Idul Fitri, tapi kita masih membicarakan saat kita diskusi dengan Opsel, dengan pengacara sendiri, yang ujung tombaknya itu adalah yang krusial itu adalah masalah data gitu ya. Kalau yang selanjutnya sih ya akan terjadi dengan sendirinya. Kalau bisnis, oke lah bisnis sudah banyak template ya, tinggal mengadopsi dan lain sebagainya jadi. Nah itu titik fungsinya itu ada di penyiapan data. Kalau datanya bagus, insya Allah juga prosesnya juga akan berjalan lancar. Sampai nanti itu audit oleh BPK maupun teknologi juga tidak akan ada masalah. Tapi kalau misalnya di masalah datanya sudah banyak masalah, kendala, bagus itu memang alamat proses bantuan jalannya progres bantuannya tidak akan smooth, tidak akan lancar. Kemudian nanti di ujung juga seperti tahun lalu kita memang ada sandungan ya sedikit di akhir periode itu pada saat di audit temukan banyak sekitar 6.000 dari 600.000 yang tadi kami sampaikan itu ada 6.000 data ganda yang harus kita pertanggungjawabkan. Kenapa ini seperti ini gitu?
kita berusaha menjelaskan semampu kita terkait dengan prosesnya, dan mudah-mudahan bisa dimaklumi dan dimengerti oleh tim auditor. Tapi kalau untuk tahun berikutnya, di tahun kedua ini masih begitu juga, ini bisa jadi tahunnya akan jauh lebih besar lagi. Jadi terima kasih sekali lagi atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua, sama untuk menghadiri atau mengikuti kita pada siang sampai dengan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan saat ini bisa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup kita pada sore hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti bisa offline ya, bisa tatap muka dalam waktu dekat ini. Amin. Amin Pak. Sehat-sehat semua. Terima kasih. Ya, saya tutup ya. Ya, betul. Ya, mangga-mangga. Ya.